Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang SQL Server, yang mana nanti akan kita bahas kali ini adalah tentang SQL Server yang versinya 2008. Nah, di sini SQL Server itu adalah salah satu DBMS. Kemarin sudah kita bahas bahwa DBMS itu adalah Database Management System. Yang mana di sini untuk Database Management System atau DBMS ini banyak sekali vendornya yang sudah menjadi tugas teman-teman kemarin mencari dan menganalisis tentang perbandingan tiap-tiap vendor ya atau DBMS di sini. Nah, itu untuk DBMS itu adalah contohnya ada nanti Oracle, kemudian PostgreSQL, MySQL, kemudian yang kita gunakan adalah SQL Server. Bahkan Microsoft Access ya, itu juga termasuk dalam DBMS di sini. Nah, dalam kesempatan ini nanti kita akan belajar bagaimana itu menggunakan bahasa SQL atau query ya di sini, bahasa yang dia dikembangkan oleh IBM. Dulu itu dengan bahasanya di sini adalah bersifat request oriented. Nah, apa itu request oriented? Yaitu dia bersifat non-procedural, yang mana dalam bahasa SQL ini atau query itu sangat mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, ini bukan SQL atau query ini bukan bahasa pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi atau sistem informasi, tapi lebih pada ke pengelolaan database atau basis data sendiri. Nah, basis data sendiri adalah kemarin sudah kita pelajari juga, apa itu basis data itu sama dengan database ya. Jadi ketika nanti saya banyak menyebut istilah database, kemudian basis data itu artinya sama, yaitu kumpulan dari beberapa data. Nah, di sini misalnya nanti akan kita praktekkan, kemarin di tutorial itu sudah ada ya, bagaimana itu membuat database. Yang pertama nanti kita harus menginstal SQL Server dulu. Itu teman-teman boleh menggunakan yang versi 2000, 2005, 2008 itu boleh. Silakan nggak harus menggunakan yang 2008 atau yang versi terbaru itu juga bisa. Atau mungkin bisa menggunakan MySQL, Postgre, nah itu enggak masalah. Yang penting kita nanti pelajari yaitu query-nya. Query-nya meskipun nanti ada di query-nya itu di MySQL, kemudian SQL Server itu ada sedikit perbedaan, tapi intinya itu sama. Nah, di dalam ini ya, di dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang query. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat sebuah database dan juga membuat sebuah tabel. Nah, database ada beberapa cara. Yang cara pertama yang sudah dibahas itu adalah dengan nanti ada langsung ya, hanya tinggal menuliskan nama database-nya aja. Kemudian berikutnya cara kedua itu ada nanti kita menggunakan query. Tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu SQL Server kita, yaitu dengan Microsoft SQL Server 2008 yang R2 ya. R2 itu dipilih, silahkan pilih yang paling bawah. Kalau di tempat saya yang paling bawah itu adalah yang SQL Server Management Studio. Nah, itu diklik aja. Nanti kalau ada authentication, itu pilih yang Windows Authentication. Nah, itu silakan nanti akan masuk lamannya seperti ini halamannya. Jadi sama kayak seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman membuat database dengan cara pertama, tinggal klik kanan di bagian database ini, kemudian nanti masukkan nama database-nya. Nah, nanti nama database itu kan sudah langsung dalam penyimpanan. Penyimpanan nanti sudah otomatis di drive C atau instalannya ya. Di drive C nanti bagian MSSQL, kemudian di data. Itu untuk yang ini udah langsung otomatis tersimpannya di situ. Dan untuk database ini nanti ada dua file yaitu MDF dan juga LDF. MDF itu adalah file primary-nya. File primary itu adalah file utamanya yang mana kita nanti bisa mengelolanya di bagian situ. LDF itu adalah log, file log di situ. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, perbedaannya itu adalah di berikutnya.
Nah, ini setelah klik kanan, nanti klik OK aja. Setelah itu akan jadi database. Yang kali ini kita fokus di query. Dengan cara yang kedua, itu adalah kita lihat di halaman ini. Di halaman ini, nah ini ada database. Itu adalah database apa aja nanti yang kita buat itu akan tersimpan di sini. Untuk memulai query, itu silahkan bisa klik New Query di sini. New Query, nah ini sudah masuk pada halaman di pekerjaan ya, di halaman pekerjaan di sini, atau di Query Analyzer nanti kita di sini bisa mengetikkan perintah-perintah query mulai dari DDL, dan juga DML. Nah, di sini DDL, DML, DCL itu sudah kita bahas mungkin di tutorial ya, sudah ada penjelasannya seperti apa. DDL itu adalah yang data definition ya, mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan, penghapusan data, dan juga sebagainya. Perintahnya itu adalah cirinya ada kata-kata create di depannya ya, create, kemudian drop, alter, nah itu adalah DDL. Sedangkan untuk DML itu adalah data manipulation. Ya, jadi bahasa untuk bahasa query ya yang berhubungan dengan manipulasi atau manajemen data sendiri pada tabel atau record. Misalnya nanti ditandai dengan perintah ada insert, update, select, kemudian delete. Nah, itu termasuk dalam DML. Kali ini yang akan kita bahas itu adalah baru satu perintah aja, yaitu create. Create itu adalah perintah untuk membuat database maupun membuat tabel maupun view. Nah, kita akan membahas database dan juga tabel. Nah, di dalam database itu bisa kita istilahkan atau kita analogikan itu sebagai rumahnya. Rumah. Sedangkan tabel itu adalah penghuninya. Misalnya kalau dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga ya, itu ada ayah, ibu. Nah, database itu rumahnya, misalnya ayah, ibu itu adalah tabel-tabelnya di situ. Nah, ini kemudian nanti untuk perintahnya itu adalah kita pertama adalah create database, kemudian nama database-nya itu apa. Misalnya kita mau bikin database kelas ya, atau mungkin nama misalnya nama itu kita tuliskan, nah ini contoh aja ya, kemudian NIM saya misalnya ada NIM 999 di sini, 3 digit NIM terakhir 999 misalnya. Di sini kita akan membuat database dengan nama database-nya adalah INA999 di sini. Nah, setelah kita ketik atau tuliskan query-nya, ini namanya query ya, create ini adalah perintah untuk membuat. Apa yang dibuat? Yaitu database. Nama database-nya apa? Nah, di sini INA999. Kalau sudah seperti ini, kita langsung eksekusi. Kita klik, nah di sini ya, kita klik di sini, execute. Ini fungsinya adalah untuk mengeksekusi dari apa yang kita perintahkan di sini query-nya. Execute, akan muncul pesan commands complete success. Berarti dia sudah sukses atau berhasil. Nah, di sini kita cek, untuk ngeceknya itu adalah database. Nah, sudah ada belum? Nah, ternyata sudah ada database-nya. Kalau belum ada muncul, silahkan diklik kanan refresh. Sudah muncul. Kalau sudah muncul, berarti sudah berhasil terbuat database-nya di sini dengan nama database INA999. Nah, salah satu aturan dalam membuat nama database di sini adalah database itu nggak boleh ada spasinya. Kalau ada spasinya itu nggak bisa nanti. Jadi memang harus disambung. Kemudian database itu nggak boleh diawali dengan angka nama database. Misalnya ya 999 INA itu nggak bisa nanti. Jadi angka itu bisa, tapi di belakang sebuah alfabet di sini nanti. Nah, ini adalah untuk database yang nggak boleh ada spasi aturannya. Kemudian nanti setelah membuat database, ini cara membuat database ya. Ini sudah. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel. Pastikan kalau mau membuat tabel, kita udah punya rumahnya. Nah, ini adalah rumahnya. Database itu adalah rumah.
kita mau bikin anggota atau bikin isinya. Isinya yaitu tabel-tabel. Ada beberapa tabel di dalam database. Ada beberapa data dalam database. Caranya adalah kita pastikan ini adalah nama database-nya ya. Master. Master bukan nama database kita. Kita harus menggantinya di sini. Kita cari nama database kita yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau sudah, di sini itu sudah berubah ya di nama database-nya. Kemudian bisa kita langsung buat tabelnya ya. Kalau sudah terbuat di tabelnya, itu perintahnya sama, yaitu create. Kita mau bikin apa? Kalau tabel berarti tabel. Nama tabel aturannya sama dengan nama database, yaitu nggak boleh ada spasinya. Dan nanti nama field atau nama kolom yaitu juga nggak boleh ada spasinya. Misalnya kita mau bikin tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa. Di sini untuk tabel mahasiswa itu nanti isinya apa aja. Nah, ini kita buka kurung, itu nanti isinya apa, biar lebih memudahkan penulisan saya tulis di bawahnya. Walaupun nanti kita di sini itu bisa, tapi nanti akan sampai jauh sekali, sampai ke sini. Nah, ini di sini. Misalnya mahasiswa, di dalam mahasiswa atributnya atau kita punya data apa aja sih di dalam mahasiswa? Misalnya NIM. NIM, setelah NIM atau nama kolom, field, nama field, di sini kemudian tipe datanya. Tipe data masih ingat ya di semester 1, yaitu tipe data. Apa itu tipe data? Misalnya tipe datanya di sini adalah char. Ukurannya berapa untuk NIM? Misalnya 8 digit. Nah, berarti 8. Kemudian NIM ini adalah bersifatnya primary key, yaitu kunci utama. Yang mana primary key itu nggak boleh sama. Kan kalau mahasiswa itu kan nggak ada yang NIM-nya sama ya. Kalau nama sama boleh. Namanya sama misalnya Andi A, Andi B, nah Fajar A, Fajar B, Indah A, Indah B, itu boleh namanya sama. Tapi untuk NIM itu nggak akan ada yang sama. Sepanjang sejarah mungkin dari sejak pendirinya Amikom sampai besok itu nggak akan ada NIM yang sama. Satu mahasiswa cuma punya satu NIM aja. Itu primary key, yaitu kuncinya. Jadi nggak ada kesamaan. Kemudian di sini adalah kita tulis not null. Maksudnya not null adalah itu harus diisi, wajib. Nggak boleh kosong. Jadi, kalau ketika kita masukkan data ya, besok itu memasukkan data, NIM itu wajib diisi, nggak boleh kosong. Itu not null. Kalau null itu adalah boleh tidak diisi, tapi jangan dibiarkan kosong. Jadi, tidak bernilai. Maksudnya adalah tidak bernilai. Null itu tidak bernilai. Kalau not null itu harus diisi. Tidak kosong. Jadi, tidak boleh kosong, yaitu wajib diisi. Kemudian di sini nanti ada misalnya nama varchar, tipe datanya. Nah, di sini kita tulis primary key lagi enggak? Nah, ini yang sering kali kelupaan ya. Primary key itu dalam satu tabel itu hanya punya satu. Nggak boleh ada dua primary key. Primary key hanya satu. Primary, utama, kunci utama itu cuma satu. NIM. Nah, nama itu langsung aja not null, nggak boleh kosong. Apa yang terjadi ketika nanti nama itu juga primary di sini? Nah, berarti nggak boleh ada nama yang sama. Kalau nama itu sebagai primary, berarti nggak boleh ada nama yang sama. Ketika nanti ada nama yang sama, yang mau mendaftar ya, mahasiswa baru mendaftar, namanya sudah ada di kakak tingkat atau yang sudah lulus, itu sudah ada namanya, itu berarti nggak boleh daftar dia, karena ada namanya sama. Nah, kalau primary key ini adalah kunci di sini. NIM itu nggak boleh sama. Kalau nama sama nggak apa-apa. Kemudian setelah itu mungkin kita tuliskan alamat. Alamat varchar 100 ya misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini,
kita tutup. Misalnya alamat itu kalau misalnya 0 itu boleh dikosongkan seperti ini. Tapi kalau not null, kita tulis not null. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti kita akan eksekusi, tapi cara mengeksekusinya, ini nggak boleh dieksekusi, karena tadi sudah dieksekusi. Caranya adalah, nah, teman-teman boleh menonaktifkan di sini, menonaktifkan dengan simbol atau tanda komentar. Tanda komentar itu seperti ini, ditutup dengan bintang. Nah, ini komentar, seperti ini ya, ini komentar. Atau dengan cara yang kedua untuk menuliskan komentar itu adalah ini. Ini adalah berlaku untuk satu baris atau satu kalimat aja. Kalau yang tadi, yang cara pertama tadi itu berlaku untuk beberapa sampai kita tutup dengan bintang penutup tadi ya. Nah, seperti ini kita bisa langsung eksekusi. Atau dengan cara lain, kalau ini nggak usah dikomen, kita tinggal blok sini aja. Tinggal di blok, kemudian execute. Tapi kalau udah di komen, itu langsung eksekusi, nggak apa-apa. Langsung eksekusi. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi di sini. Nah, ini tabel database kita. Tabelnya sudah terbentuk dia. Nah, kolomnya apa aja? Nah, ini sudah. Nah, tanda kunci ini adalah primary key. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau bikin database lagi, bisa. Kalau misalnya ini mau dieksekusi lagi, nah misalnya ini mau eksekusi kembali, ada pesan merah nih, error di sini. Maksudnya, there is already an object name, berarti dia adalah sudah ada objek atau kolom atau tabel ya, tabel mahasiswa dalam database. Jadi kalau dalam satu database ya, kolom ini adalah sudah ada nama tabelnya, satu tabel itu nggak boleh ada nama tabelnya sama. Kalau mau menggunakan tabel lagi, berarti kita ubah lagi namanya. Misalnya mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan sebagainya. Yang penting jangan sama. Bedakan, karena nggak ada nama yang sama di dalam satu database nanti. Nah, nanti kita bisa bikin lagi, misalnya nanti beberapa tabel. Misalnya tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel mungkin kelas, tabel KRS dan sebagainya itu bisa dikembangkan lagi. Nah, itu adalah cara bagaimana itu membuat sebuah database dan juga tabel dengan menggunakan query di sini. Jadi, bagaimana perintahnya itu nanti silahkan dipelajari. Nah, selamat mencoba, nanti ada latihannya. Selamat mencoba untuk query-querynya, happy query. Dan nanti berikutnya akan kita bahas tentang yang lebih lanjut lagi, pembuatan tabel, yang mana nanti tabelnya itu lebih kompleks. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.